Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala المؤلف الشيخ العالم العلامة محمد الخضري بن شيخ عفيفي البجوري في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. Halaman 41, bab yang kedua. Bab yang kedua, bi'tsah dan dakwah. Apa arti bi'tsah? Bi'tsah itu adalah hari kebangkitan, diutus Nabi untuk menjadi Nabi dan Rasul. Bi'tsah namanya. Pasal 1. Ikutin semuanya. Berita gembira dalam kitab-kitab terdahulu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi kita, sifat Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad, bentuk fisik Nabi Muhammad, semuanya itu sangat gamblang dijelaskan di dalam kitab-kitab umat zaman dulu. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan yang lain sebagainya. Semua terdapat tentang kabar Nabi Muhammad SAW yang akan diutus di akhir zaman, yakni di akhir penutup para nabi dan rasul. Berita gembira dari kitab Taurat mengenai Rasulullah SAW. Itu disebutkan nanti dalam kitab Al-Jawab As-Sahih karangan Imam Ibnu Taimiyah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya terkandung syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi umat pada masa itu. Di zaman Nabi Musa, perhatikan ini, yang paling terkenal di zaman itu adalah tentang kesaktian mandraguna. Kesaktian mandraguna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu banyak yang berkaitan dengan kesaktian mandraguna. Ada dua yang paling besar menjadi andalan Nabi Musa. Yang pertama adalah tongkatnya, yang kedua adalah tangannya. Jadi kalau tangannya dimasukkan di kantong, itu keluar, maka cahaya yang dikeluarkan dari tangan ini lebih terang daripada cahaya matahari, sehingga musuh-musuh akan menjadi silau mata mereka. Mata mereka jadi silau dengan tangan ini.
Itu yang paling mencolok. Nah, ada 9 yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu, termasuk nanti belah lautan, kemudian kodok, kemudian ada belalang, ada air berubah jadi darah dan sebagainya. Nanti insya Allah akan sampai semuanya. Nah, ketika Nabi Musa datang, maka Allah banyak memberikan mukjizat itu tentang kesaktian. Di zaman Nabi Isa yang paling terkenal adalah tentang masalah kedokteran. Zaman Nabi Isa itu adalah kedokteran, pengobatan. Nabi Isa datang membawa mukjizat dari Allah tentang pengobatan. Dan pengobatan Nabi Isa cukup gampang. Apabila ada orang kena penyakit, kalau mau sembuh syaratnya cuma satu, beriman kepada Nabi Isa, selesai. Saat itu dokter-dokter pengobatan tidak bisa mengobati buta, campak, borok, ya, dan lain sebagainya. Itu penyakit yang tidak bisa diobati pada saat itu. Datang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, penyakit buta bisa sembuh dengan diusap saja, sembuh matanya. Orang yang kena penyakit kusta, penyakit borok, tahu penyakit borok? Yang daging rontok-rontok itu, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, daging busuk, sembuh dengan Nabi Isa. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter angkat tangan. Disitulah Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling terkenal saat itu adalah tentang masalah syair. Bahkan syair ini, gugahan syair, gugahan ya mungkin semacam pantun bahasa kitanya, itu lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang. Kalau ada orang yang ahli syair, syairnya bagus, pantunnya bagus, sajaknya, puisinya bagus, akan digantung di dinding Ka'bah. Dan puisi ini, syair ini, dia bisa menghancurkan orang-orang yang tidak disukainya. Jadi dengan bait syair ini, kemudian banyak yang suka, digantungkan di Ka'bah. Siapa yang ditujukan bait syair ini kepada si fulan umpama, maka orang akan mengenal bait syair itu sepanjang masa. Si fulan umpama ini orang baik, dibuatkan syairnya, dibuatkan ya kalau zaman sekarang kayak lagu begitu. Lagunya terkenal, kemudian ditaruh di dinding Ka'bah. Ini lagu, ini syair, ini sajak, ini puisi, selalu dibaca orang, dikenang orang. Sehingga orang yang dipuji dengan bait syair tadi akan terkenang sepanjang masa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tidak disukai, orang yang jahat, lalu dibuatkan bait syair, bait puisi, ini pun akhirnya menjadi apa bahasa kita yang sekarang ini? Booming, digantung di dinding Ka'bah, maka orang yang disebutkan dalam bait syair itu, walaupun tidak disebutkan namanya, akan merasa tercela sepanjang masa. Jadi waktu itu syair, bait puisi dan sebagainya itu sangat terkenal di Saudi, di kota Makkah pada saat itu. Datang Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran yang bahasanya lebih indah daripada bait syair, mantik balaghahnya dan sebagainya sempurna sekali, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mendengar Al-Quran tadi banyak yang beriman, termasuk adalah Sayyidina Umar,
masuk Islam karena mendengar surah Thaha. Saudarinya membaca itu, mendengar surah Thaha. Inikah Al-Quran? Inikah kalamullah? Ringkas kata, akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Subhanallah. Lanjut ya. Kita ulangin. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya terkandung syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi umat pada masa itu. Abuya pernah bilang kitab Taurat itu bahasanya bahasa Ibrani. Di dalam kitab Taurat itu menerangkan satu, tentang tauhid. Yang kedua tentang syariat. Yang ketiga tentang kisah. Yang keempat tentang kabar gembira Nabi Muhammad di akhir para nabi dan rasul. Ini. Jadi tauhid, syariat, kemudian kisah-kisah, dan juga tentang kabar gembira Nabi, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Injil bahasanya adalah bahasa Suryani. Sama isinya kurang lebih seperti itu, maksudnya tentang tauhid, kemudian tentang syariat, tapi syariatnya syariat Nasrani. Kalau tadi syariat Nabi Musa, syariat Yahudi. Kemudian kisah-kisah, lalu kabar Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Zabur bahasanya bahasa Kipti, Mesir kuno. Di dalam kitab tersebut hanya menerangkan tentang tauhid, hanya menerangkan tentang kisah dan Nabi akhir zaman. Tidak diterangkan tentang syariat. Kenapa? Karena syariat Nabi Daud itu masih sama dengan syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga dalam kitab Zabur itu banyak berkisah tentang kisah-kisah saja. Tentang kisah-kisah saja. Dan Al-Quran adalah bahasanya bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya Arab Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ya, Al-Quran cerita tentang tauhid, tentang syariat, tentang kisah-kisah. Bahkan ibarat kata 2/3 Al-Quran itu isinya adalah banyak cerita, banyak sejarah. Orang sekarang mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau ada seseorang yang lupa dengan sejarah, berarti orang itu tidak punya masa depan. Sejarah itu penting. Untuk apa? Untuk menjadi cambuk buat kita agar kita ke depan lebih baik daripada yang sebelumnya. Sejarah ada dua, sejarah yang baik, sejarah yang kelam. Sejarah yang baik, alhamdulillah. Sejarah kelam ini untuk menjadikan cambuk buat kita agar kita lebih baik lagi dan jangan sampai terulang sejarah yang jahat itu. Al-Quran seperti itu. Baik, kita kembali kisah Taurat tadi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ikutin semuanya, angkat suaranya biar semangat. Menyebutkan pula di dalamnya mana? Kitab tahu tentang para nabi yang kelak akan diutus berdasarkan pengetahuannya. Nyanya siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala. Di antara berita gembira yang disebutkan di dalam kitab Taurat adalah berita tentang kedatangan Rasul kita yang mulia, yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kelak aku akan menjadikan di antara mereka seorang nabi seperti engkau dari kalangan saudara-saudara mereka, dan aku akan menjadikan kalamku, firmanku, melalui mulutnya. Kemudian ia berbicara kepada mereka tentang segala hal yang aku perintahkan. Barang siapa yang tidak menaati sabdanya yang dikatakan atas namaku, maka akulah yang akan menghukumnya. Adapun mengenai nabi yang berani lancang berbuat takabur dan berkata atas namaku, padahal aku tidak menyuruhnya, atau berkata atas nama Tuhan lain, maka hendaknya ia dibunuh. Bila engkau ingin nabi yang benar dan nabi yang palsu, berikut ini adalah pertandanya. Ingatlah bahwa yang dikatakan nabi atas nama Rabb, padahal Rabb tidak mengatakannya, maka ia pendusta yang hanya ingin mengagungkan dirinya. Oleh karena itu, engkau jangan takut terhadapnya. Nomor 3, pasal kedua kitab Ulangan. Itu bahasa kitanya, tapi yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani dalam kitab Taurat. Seperti itu. Cuma diartikan ke Indonesia sudah. Sambungannya juga. Ini yang dalam kitab Taurat ya. Yahuda berkata bahwa yang dimaksud dalam bisyarah, kabar gembira adalah Yusha bin Nun atau Yosua. Mungkin orang zaman sekarang menyebutnya Joshua. Yusha bin Nun, pengganti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal mereka masih tetap menunggu nabi lain sewaktu mereka berada di masa Al-Masih, selain Al-Masih itu sendiri. Mereka mengirim utusan kepada Yahya garis miring Yohanes. Nah, jadi nama lain daripada Yahya, bahasa mereka, bahasa Suryani atau Ibrani, namanya Yohanes. Itu Yahya itu. Muhammad, Muhammad, Daud, David. Apalagi Hercules, Heraklius, Raja Heraklius disebut Hercules. Terus apa lagi? Jalut, gladiator, itu Jalut tuh bahasanya. Sam'un, Samson, itu bahasanya. Apalagi Maryam, Maria. Sebenarnya Isa, Yesus, dia nyebutnya begitu. Ya, itu dia begitu. Si pembaptis untuk menanyakan kedudukan dirinya. Untuk itu mereka mengatakan, apakah engkau Elia? Yahya menjawab, bukan. Mereka bertanya lagi, apakah engkau Al-Masih? Yahya menjawab, bukan.
Mereka bertanya lagi, apakah seorang nabi? Yahya menjawab, bukan. Mereka lalu berkata, mengapa engkau membaptis jika memang engkau bukan Elia, bukan Al-Masih, juga bukan seorang nabi? Kesaksian ini menunjukkan bahwa kitab Taurat menyatakan berita gembira tentang Elia, Al-Masih, dan seorang nabi lainnya yang masih belum datang hingga zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, yang nabi itu yaitu nabi kita nanti ya. Kemudian kitab Taurat juga menerangkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia seperti Musa alaihi salatu wassalam, dan itu telah ditulis pula pada akhir kitab ulangan bahwa tidak akan ada lagi seorang nabi yang seperti Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Telah disebutkan pula di dalamnya bahwa nabi yang berdusta atas nama Allah harus dibunuh. Hal ini mirip dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya dia Nabi Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia di tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama musuh-musuh besarnya dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi selama 23 tahun. Ingat ya, Nabi kita berdakwah di Mekah berapa? 10 tahun. Masuk tahun ke-11, 10 masuk tahun ke-11. Lihat, ketika di Mekah, perhatikan, orang yang membenci Nabi kita itu cuma satu kelompok, namanya kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Orang musyrik itu menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin. Musuhnya Nabi kita cuma satu kelompok, kaum musyrikin. Makanya di Al-Quran, ya ayyuhal musyrikun, ya ayyuhal kafirun. Kalau ayat itu berkata ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal musyrikun, itu biasanya surah atau ayat turunnya di Mekah. Turunnya sebelum hijrah. Tapi ketika Nabi sampai di Madinah, musuhnya Nabi ada dua. Cuman di Madinah Nabi sudah punya kekuatan. Namun musuhnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi. Yahudi. Yang kedua adalah
munafik. Dan yang paling berat dihadapin sama Nabi adalah orang munafik, musuh dalam selimut. Kalau orang musyrikin jelas sudah ketahuan. Orang Yahudi jelas ketahuan. Kalau orang munafik di depan Nabi pura-pura baik, di belakang maka bikin kacau itu. Itu orang munafik. Dan orang munafik ini suka berkhianat. Itu tuh. Dan orang yang baik itu tidak pernah lepas dari orang yang munafik, tidak lepas dari orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau ada orang baik, pasti dia ada punya teman yang berkhianat, itu pasti itu. Itu sudah suratan takdir itu. Jadi kalau kamu nanti punya kenalan, punya teman, kamu bantu dia, kamu tolong dia dan sebagainya, lalu dia berkhianat kepadamu, tidak usah terlalu sedih. Malahan kamu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena pada hakikatnya Allah telah memilihmu menjadi orang yang baik. Allah telah memilihmu menjadi orang di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, 23 tahun. Itu yang kata Abu ya. Seseorang yang mau menuntut ilmu, mau jadi ustadz yang kelas-kelas ustadz biasa nih ya, itu jangan kurang belajar dari berapa tahun? Dari berapa tahun? 7 tahun. Ya. Dipegang tambah besar nanti. Jangan dipegang-pegang. 7 tahun. Itu kalau mau jadi kalau mau jadi kiai berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Tapi kalau mau jadi kiai karismatik, tidak perlu ceramah, nggak perlu, cuman dia duduk saja orang pada senang. Ulama karismatik, bicaranya sederhana. Sederhana saja, cuman orang terpesona dengan ulama seperti itu. Itu yang istilah kita namanya ulama karismatik. Berapa tahun belajarnya? 23 tahun. Sempurnanya 25 tahun. Kenapa 25 tahun? 2 tahunnya khidmah. Belajar 6 tahun, 1 tahunnya khidmah. Itu tuh. Belajar 13 tahun. 15 tahun sempurna. Abu Yasarwani menyarankan berapa tahun? 15 tahun. Kenapa 15 tahun? 13 tahunnya belajar, 2 tahunnya khidmah. Ada khidmah, mesti khidmah itu. Tidak mungkin tidak ada khidmah. Karena khidmah ini yang bikin barakah di situ. Ya, seperti itu tuh. Lanjutnya, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan mereka dan menurunkan ketenangan untuk menghapuskan kekhawatirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Al-Maidah ayat 67. Allah yang memelihara engkau wahai Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu banyak cobaan, di Mekah orang musyrikin, di Madinah Yahudi dan munafik,
Mereka bermacam-macam mengganggu Nabi, dari yang kecil menghina Nabi sampai meludahi Nabi, sampai jalanan Nabi ditebarkan duri. Nabi sholat ditaruh kotoran onta, perut onta, sampai mau dibunuh, tapi Allah selalu menjaga Nabi. Ingat, tanda orang yang sukses itu pasti banyak orang yang iri dengan dia. Kamu seperti Abu Yasrin bilang di sini, belajar di pesantren ini bukan hanya belajar kitab, tapi juga belajar mental. Ada temanmu yang nakal sama kamu, biarin. Jangan gara-gara itu kamu berhenti, gagal kamu. Tidak usah dihiraukan itu anggaplah sebagai ujian belaka. Karena nanti ketika kamu keluar dari pesantren, sudah jadi ustaz, jadi kiai, yang kamu hadapi lebih banyak daripada cobaan di pesantren. Kalau di pesantren ada temannya yang ganggu, cengeng, nggak tahan, ini menunjukkan bahwa orang itu gagal, nggak bisa jadi ustaz. Atau ngelawan, kelahi, mentang-mentang jagoan, kelahi. Wah, nanti kalau jadi ustaz pemarahan, berkelahi aja kerjaannya. Ini mau jadi ustaz atau mau jadi preman ini? Tapi kalau sabar menghadapi itu, tenang saja. Allah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang jaga kamu. Ya, jadi tanda orang baik yaitu adanya orang-orang yang berkhianat dengannya. Tanda orang itu sukses, banyaknya orang, adanya orang yang mengganggu dirinya. Jadi kalau ada orang yang mengganggu pekerjaanmu, ada yang mengganggu karirmu, berarti kamu itu akan jadi sukses. Tapi kalau kamu mengejar karir, aman-aman saja, gak ada yang ganggu, gak ada yang iri, gak ada yang usil, itu aneh itu. Itu biasanya tidak akan sukses, gagal. Kenapa gagal? Karena keluar daripada kebiasaan di dalam berdakwah. Artinya, itu. Jadi kamu harus tahan itu. Nanti ketika kamu jadi ustadz, lebih banyak lagi yang mengganggu kamu. Tapi jangan takut. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepadamu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah telah memilihmu menjadi orang yang baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Buka kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Perhatikan ini kita masuk dalam perabotan, masuk piring, apalagi sendok, garpu, mangkok, perabotan nih, guci. Boleh nggak orang punya sendok terbuat dari perak? Boleh nggak orang punya sendok terbuat dari emas? Kita lihat nanti boleh atau tidaknya. Ya. Punya sendok bukan dari emas tapi warnanya emas, seperti orang pulang dari umrah tuh nah. Beli perabotan serba warna, ceretnya warna emas, tekonya nih. Apalagi sendoknya warna emas, bahkan ada tulisannya ahlan wa sahlan. Nggak dipakai, cuma dipajang saja dalam lemari. Apa fungsinya itu? Koleksi. Nah, itu yang kurang pas. Artinya di dalam Islam, perhatikan nih, nggak putra nggak putri sama nih, cuman kebanyakan putri nih. Perhatikan nih, dalam Islam tidak ada yang namanya istilah koleksi, tidak ada. Dan dalam Islam, agama kita, Nabi kita tidak mengajarkan yang namanya koleksi.
Paham ya? Bahkan ada ulama yang agak tegasan, orang yang suka mengkoleksi itu adalah salah satu bentuk mubadzir. Bukan lagi israf, tapi mubadzir. Israf dengan tabdzir itu beda. Kalau israf atau yang melakukannya namanya musrif, itu bahasa kitanya melampaui batas. Israf namanya. Bagaimana? Contoh. Mana ikram? Ikram perutnya bisa menampung 2 piring nasi. Ngeram. Menampung perutnya ikram 2 piring nasi. Tapi dia makan sampai 3 piring nasi. 4 piring nasi. Sampai di sini nih nasinya. Dimakan tapi berlebih. Ini namanya israf. Ada perempuan pakai gelang sampai ke sini. Namanya pakai jam tangan, harganya 4 miliar. Padahal jam itu untuk mengatur waktunya dia. Tapi orang zaman sekarang beli jam bukan untuk mengatur waktunya dia, tapi untuk pamer, necis. Handphone harganya berapa? 30 juta. Apple kapan Apple namanya itu? iPhone. Abu yang nggak ngerti juga. Pamer saja. Beli iPhone 30 juta bisa. Kurban enggak pernah. Berkurban belum pernah. Ini namanya israf. Dipakai, digunakan tapi berlebih. Israf namanya. Lain lagi dengan mubadzir. Kalau mubadzir ini sebenarnya dia bisa memakainya. Sebenarnya dia bisa memakannya, tapi nggak mau digunakan. Makanan nggak dihabisin. Itu namanya mubadzir. Ngatin. Ngambil nasi, dia ndak lapar-lapar banget. Padahal cuma satu sendok nasi cukup. Tapi dia ngambil 2 sendok nasi, 3 sendok nasi. Sebenarnya dia bisa habis itu 1 sendok nasi, tapi dia ngambil 2 sendok nasi. Dia habisin bisa, tapi nggak mau dihabisin, dibuang. Itu namanya mubadzir. Dia punya baju, dia perlu baju paling-paling cuma 2-3 lembar. Tapi dia setiap bulan beli baju, nggak dipakai-pakai, bahkan dibuang-buang. Itu namanya mubadzir. Kamu tuh pakaian dibuang-buang tuh mubadzir. Ya, piring dibuang-buang, sendok dibuang-buang, itu namanya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka mubadzir itu saudaranya setan. Kalau sudah saudaranya setan, berarti dia setan. Kenapa setan? Ya saudaranya. Berarti dia saudara setan. Ya setan akhirnya. Ayo tuh. Ingatin ya, dalam Islam tidak ada yang namanya kolek dada. Kalau nggak mau dipakai, kasihkan orang sudah. Kalau nggak dipakai lagi, kasihkan orang. Bab menerangkan perabot. Al-aniyah adalah bentuk jamak. Al-aniyah adalah bentuk jamak dari lafaz ina. Al-aniyah itu jamaknya. Mufradnya apa adalah ina. Al-ina'u, yakni tempat-tempat. Sedangkan lafaz al-awani adalah bentuk jamak dari lafaz al-aniyah. Awani ya, awani itu jamaknya, bentuk lafazannya adalah al-aniyah. Yang dimaksud, yang dikehendaki dengan al-aniyah
adalah segala sesuatu yang menempati ruang kosong meskipun sangat kecil, atau sesuatu yang dapat memindah perkara lain dari satu tempat ke tempat lain. Itu dari segi bahasa namanya tadi apa ya? Al-aniyah. Coba nomor 1 itu. Nomor 1, dan menjadi keharusan bisa diungkapkan disebut ina. Apa itu ina? Dalam kurung perabot atau wadah. Nah itu yang kata Buya tadi, termasuk sendok, termasuk garpu, gelas, mangkok, piring, wajan, rinjing, teko, ceret, apalagi baskom, ember, tupperware. Apa tupperware apa namanya? Abuya nulisnya tupperware kata Abuya. Bahkan ada ibu-ibu lebih sayang dengan tupperware-nya daripada anaknya. Tupperware apa namanya? Tupperware apa? Nah, pokoknya itulah. Anaknya injam tupperware tadi, ketinggalan tupperware-nya, kata mamanya, mana tupperware? Ketinggalan mak. Pulang kamu katanya, kembalikan tupperware mama itu. Lebih baik tupperware yang hilang daripada kamu katanya. Lebih baik kamu yang hilang daripada tupperware mama katanya. Saking sayangnya dengan tupperware itu. Waktu zaman-zamannya. Sekarang masih laku nggak tupperware itu? Tupperware atau apa nih? Hah? Tupperware. Nah itulah Buya susah ngomongnya. Ya. Jika tidak disebut dengan ina, seperti sahifah terbuat dari emas atau perak yang tidak difungsikan sebagai ina. Suhuf itu kayak ini lembaran sahifah nih, kertas umpama. Atau yang zaman sekarang apa namanya itu yang apa, kertas minyak atau apa, kertas emas apa, itu tidak haram menggunakannya, tidak digunakan ya, karena ini sebagai hiasan saja, kecuali difungsikan sebagai ina dengan gambaran diletakkan sesuatu di atasnya. Nah seperti talam, ada talam, tahu talam? Baki, tapi terbuat dari emas, ditaruh di situ, ada gelas, ada apa hukumnya itu nanti? Ya, ada orang punya sendok terbuat dari emas atau perak, ada orang punya baskom terbuat dari emas perak, piring emas perak, boleh enggak? Kalau raja-raja zaman dulu kan begitu tuh, gelasnya emas, minumannya anggur. Ya. Kalau zaman sekarang beda, terbalik. Piringnya apa tuh? Yang mahal itu makanannya emas. Hah? Makan es krim harganya sampai 5 juta. Kenapa? Ada emasnya di dalam. Hah? Saya takut. Ya itulah. Itu emas atau apa? Emas. Hah? Orang kaya itu kalau buang hajat gimana tuh? Bisa jadi kuning emas nanti. Apa ini dimakan? Nah, itu mubadir, berlebihan namanya. Nah nanti kita bahasnya apa hukumnya memakai bejana seperti sendok, gelas, garpu, apalagi piring dan lain sebagainya yang kita sebutkan tadi. Bejana-bejana tapi terbuat dari emas dan perak. Apa hukumannya? Bagaimana kalau seandainya itu ada yang pecah? Ada bejana sendoknya terbuat dari besi biasa, stainless umpama. Tapi ada yang retak, ditambal pakai emas. Ya, ditambal pakai emas. Boleh atau tidak? Nanti semuanya kita akan bahas. Ya, insya Allah. Cukup sekian dulu ya. Kita sambung lagi. Wallahu a'lam.